Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semuanya. Ngaben, itulah yang sering kita dengar kalau berbicara tentang bakar mayat di Pulau Bali, atau juga disebut dengan nama plebon. Secara umum, ngaben itu adalah secara etimologis berasal dari kata ngabuan. Diperabukan, itu artinya manusia setelah meninggal harus dikembalikan kepada unsur-unsur semula. Dan itu kaitannya dengan ajaran Panca Mahabhuta, yaitu dikembalikan unsur-unsur itu kepada 5 hal yang menjadi inti dari manusia itu. Pertama, kembalikan ke air, ke api, udara, angkasa, dan juga eter. Kita selaku umat manusia begitu tentu ada yang menyebabkan kita ada gitu. Yaitu antara lain tentu yang menyebabkan kita ada, eksistensi kita ini adalah pertama karena ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kami di umat Hindu itu mengenal disebut dengan Panca Yadnya. Salah satu Panca Yadnya itu adalah Pitra Yadnya. Yadnya adalah persembahan suci secara tulus ikhlas. Lalu Pitra Yadnya itu kepada Pitara, persembahan suci secara tulus ikhlas kepada Pitara. Yang dimaksud Pitara adalah manusia yang sudah meninggal. Sifat-sifat baik, sifat-sifat menolong, sifat-sifat kasih sayang dengan sesama itu juga perlu kita warisi. Itu bentuk Pitra Yadnya. Pitra Yadnya secara ritualnya adalah dengan ngaben. Secara prinsip pengabenan adalah dharma bakti kepada leluhur, kalau di Bali kawitan, yang berasal dari wiwit. Wiwit itu asal muasal, mengembalikan unsur Panca Mahabhuta. Manusia itu dibangun sama yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Bayu, Teja, Pertiwi, Apah, Akasa itu yang menyatu sehingga menjadilah manusia. Nah, pada saat kembali 5 unsur yang disebut dengan Panca Mahabhuta ini harus kembali ke asalnya. Ya, yang akasa kembali ke akasa, yang pertiwi kembali ke pertiwi, termasuk juga yang lainnya. Salah satu cara pengembaliannya ini adalah dengan cara ngaben. Dasar kita melaksanakan ngaben adalah konsepnya Pancasrada. Satu, kita percaya dengan Tuhan, percaya dengan Atma, percaya dengan karma pala, percaya dengan samsara reinkarnasi kembali, percaya dengan moksa. Itulah dasarnya, tahapan-tahapan itu. Dan hasilnya yang kita tahu bersama pagi tadi, kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap 2 warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona.
COVID-19 masuk ke Bali pada bulan Maret tahun 2020. Pada tahun 2020 itu sebagian besar desa sudah memiliki rencana untuk melaksanakan pengabenan itu, utamanya pada seputar bulan Juli sampai dengan bulan September. Ya, pada saat itu tahun 2020, Juli sampai September itu adalah 6 bulan masa pandemi yang ada di Bali. Yang memang pada awalnya kalau di dalam suasana pandemi pasti persiapan segala sesuatunya sesuai dengan rencana ini. Ini kan dari tahapan ini kan semua melibatkan orang, gong dan lain sebagainya ada di sini. Ketika suasana pandemi ini semua tidak ada, hanya sederhana. Dan itu dikerjakan dengan keluarga saja. Yang kada diki wah aja asong paling tetangga catur desa dangin neng aja neng gelodan. Karena pun biasanya lokal itu seperti itu. Itu. Dan pada saat suasana pandemi itu pun lebih banyak kita merujuk kepada protokol kesehatan. Nah, biasanya dibatasi tidak boleh lebih dari 25 orang. Karena kalau ngaben secara realita itu ratusan melibatkan. Suka tidak suka, mau tidak mau ya kita harus ikut. Meskipun terkendala dengan jumlah yang dibatasi, akhirnya setelah kita praktekkan memang ada persoalan di waktu, limit time, lebih, kalau bahasa tiangnya Pak Dewa, waktunya jadi lebih lama. Tapi itu tidak mengganggu seluruh prosesi ritual upacara pengabenan yang dilaksanakan di desa adat. Kalau memang masyarakat kita meninggal karena pandemi, nah itu tidak dibenarkan dibawa pulang, Pak. Ya, langsung ke tempat pembakaran. Jadi waktu itu jarang ada masyarakat Hindu di Bali ini kalau ada keluarganya yang meninggal ditanam, jarang. Langsung dibawa ke kremasi. Dan yang mengambil itu pun dari petugas kesehatan. Jadi masyarakat ngerti itu. Tokoh desa, tokoh masyarakat, perjuru yang berkewajiban untuk itu dan keluarga tinggal menunggu perintah dari aparat. Boleh enggak mengambil, kalau enggak boleh ya enggak. Boleh enggak dekat, kalau enggak boleh ya enggak. Walaupun dengan situasi apapun diberikan pemahaman. Desa adat amat taat pada peraturan pemerintah. Pada saat itu, protokol kesehatan amat ketat juga dilakukan. Salah satunya adalah physical distancing itu, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, kemudian menghindarkan kerumunan. Kemudian perjalanan demikian sudah berjalan dan pengalaman pun semakin tertempa, maka pada tahun 2021 itu diizinkan untuk melaksanakan pengabenan. Maka desa adat yang sudah berencana tahun 2020, bahkan yang merencanakan tahun 2021 dapat melaksanakannya. Tetapi syaratnya tetap harus menaati protokol kesehatan. Nah pada saat itu lebih banyak ketika orang mati itu dikubur dia setelah mendapat penanganan protokol kesehatan di pemerintah. Dikubur dengan melibatkan keluarga saja 1-2 orang dengan tetap prokes. Dan biasanya pemerintah itu sudah menyiapkan ambulan di masing-masing tempat. Tinggal berkoordinasi dengan kepala desa, bendesa adat, klien, langsung sudah datang ambulan. Langsung ambulan ke kuburan. Kegiatan upacara keagamaan berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan, hanya pelaksananya yang berbeda.
jumlah pelaksananya, kemudian material yang dipergunakan. Nah itu sistem dia yang pakai. Kalau nanti jumlah materialnya sama pakai yang utama, dengan begitu kan nyiksa diri itu. Ngapain kita upacara besar nyiksa diri? Kan padahal upacara itu tujuannya kita adalah silaturahmi dengan saudara, saling gotong royong, kan gitu kan. Jadi memang banyak pergeseran, tapi ada satu hal yang tidak bergeser. Esensi yang paling hakikat tidak bergeser. Tidak boleh itu. Yang bergeser, adat, budaya, seni yang dilakukan biasanya pada saat ngaben di bukan masa pandemi dengan di masa pandemi. Kalau misalnya yang di masa tidak pandemi, masa normal, adat, budaya, seni, termasuk intinya, kita bisa laksanakan dengan baik. Sedangkan pada saat COVID, pandemi COVID-19 ini, adatnya dikurangi, bahkan ditiadakan beberapa. Budaya juga demikian, seni juga demikian. Dalam konteks kegiatan yang melibatkan banyak orang yang besar, sebenarnya dari konsep ekonomi tidak ada kerugian. Karena itu multi level effect. Karena masyarakat dapat bersama-sama mengerjakan pekerjaan itu dengan dikasih biaya. Sehingga ekonomi itu dan sebenarnya diharapkan bisa berjalan. Cuman tetap kena bertentangan dengan prokes, kita tidak bisa. Karena di sana akan memberikan kebangkitan ekonomi lokal. Dipikirkan oleh masyarakat di sana. Inti upacaranya jalan. Jalan, Pak. Makanya yang saya katakan tadi, tidak ada persoalan. Tidak ada, sepanjang kita bisa menjelaskan kepada umat bahwa hakikat upacara itu tidak berubah, tidak terkurangi. Terdapat relasi yang sangat kuat antara hukum adat di Bali dan ritual agama Hindu di Bali. Sehingga ketaatan terhadap prokes selama pandemi COVID-19 dalam proses ngaben di Bali tidak menemukan permasalahan yang berarti. Artinya, proses ngaben sebagai salah satu ritual keagamaan tetap berjalan seperti biasa, tetapi di sisi lain, masyarakat patuh terhadap regulasi yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah daerah dan Satgas Gotong Royong yang dibentuk oleh Majelis Desa Adat. Salam cinta damai dari Pulau Dewata, Bali.